Kisah pesugihan jual musuh menumbalkan musuh untuk mendapatkan kekayaan. Baik, sebelum menyimak kisahnya, bagi Anda yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan kisah-kisah selanjutnya. Kali ini kami sekedar ingin berbagi cerita pengalaman saya mendampingi teman saya yang menjadi pendana ritual pesugihan jual musuh tepatnya di Jawa Timur. Sekitar tahun 2012 saya dengan teman saya sedang menggali keakuratan informasi mengenai pesugihan di Pulau Jawa dan tiba saatnya kala itu saya menggali informasi pesugihan di wilayah Jawa Timur. Ada banyak lokasi pesugihan di Jawa Timur, namun kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan jual musuh di Jawa Timur. Simak sampai akhir kisah ceritanya. Iman seseorang yang tipis-setipis silet terkalahkan oleh nafsunya duniawi yang sesaat ini hingga melupakan norma-norma yang ada, entah faktor ekonomi atau kemiskinan ataupun karena dendam pribadi hingga saat itu pelaku pesugihan sebut saya namanya Darno bukan nama sebenarnya, nekat menjual musuhnya yang tak lain adalah teman kerjanya sendiri. Alasan dendam pribadi apapun jujur saya gak tahu menahu, yang saya tahu saat itu saya hanya menjadi penengah antara pendana dan pelaku ritual. Setelah saya temukan antara pelaku dan pendana, mereka berdua menjalin kesepakatan biaya ritual bahwa pendana siap menanggung segala biaya untuk hajat pelaku ritual dan apabila berhasil hajatnya, pelaku siap untuk bagi hasil dengan pendana katanya. Sedangkan ritualnya sendiri sudah ditentukan oleh pelaku di daerah Jawa Timur. Keesokan harinya kami bertiga berangkat dari kota Indramayu menuju Jawa Timur. Kami bersilaturahmi ke rumah dukun atau juru kunci yang bernama sebut saja Abah Joko. Abah Joko bukan nama sebenarnya, rumah yang besar namun tidak di pinggir jalan, harus memasuki lorong gang untuk menuju rumah Abah Joko. Saat memasuki rumah Abah Joko pemandangan yang sangat membingungkan, karena yang terpampang di ruang tamu hanyalah foto-foto di saat Abah Joko menjadi seorang tentara, dan juga foto bersama kerabatnya. Jujur saja saat itu saya sedikit ragu dengan Abah Joko ini. Akhirnya Abah Joko menemui kami bertiga di ruang tamu, awalnya hanya sekedar ngobrol-ngobrol ringan namun lama-kelamaan obrolan menjadi sedikit berbobot dengan kadar pesugihan jual musuh yang akan dijalani oleh si Rahman. Abah Joko pun menceritakan mengenai pelaku-pelaku yang sebelumnya berhasil dengan bujuk rayunya sanggup untuk meyakinkan pendana dan Rahman. Mohon maaf kalau untuk saya sendiri gak tertarik, ditambah dengan cara ritualnya yang sedikit tidak masuk akal. Saat itu juga saya hendak pulang dan mengajak si pendana untuk pulang dan mengurungkan niatnya. Namun saya rasa sudah terlambat karena si pendana benar-benar sudah yakin dengan Abah Joko. Saat itu saya tak ada kapasitasnya, saya berada di rumah itu, lalu saya keluar dan menunggu di mobil sambil ngabisin rokok. Sekitar 2 jam kemudian pendana dan juga Rahman menyusul saya ke mobil dan kita bertiga langsung berangkat menuju ke lokasi ritual pesugihan jual musuh. Saat itu lokasi ritual yang ada dalam pikiran saya adalah gua tempat angker lainnya. Ternyata kita menuju ke salah sawah yang luas, makin gak masuk akal dalam logika pikiran saya. Saya dengar dalam kursi belakang Rahman tampak meyakinkan dengan ekspresi yang sangat optimis bahwa ritualnya akan sukses ditambah dengan keyakinan pendana. Sambil menunggu malam saya sempatkan untuk menghirup dinginnya udara di pesawahan itu, sambil berjalan-jalan saya coba mencari keakuratan informasi mengenai Abah Joko sang juru kunci ini. Dan akhirnya informasi demi informasi saya dapatkan dari orang yang lewat tersebut sudah sering Abah untuk ritual di sawah. Dan dari informasi yang saya himpun kebanyakan pelaku ritual kalau sudah selesai ritual pulang selalu membawa koper besar, namun sayangnya orang itu tidak mau menyebutkan apa yang ada dalam koper tersebut. Hingga akhirnya tepat pukul 2 WIB Abah Joko dan pelaku memulai ritual tengah-tengah pesawahan. Ritual kurang lebih sekitar 2 jam sudah banyak suara-suara aneh di pinggiran sawah itu ataupun di sekitar kita duduk. Abah Joko berdiri dari tempat duduknya dan berkata ke pendana bahwa ritual hampir selesai, selanjutnya menyuruh pendana dan saya untuk membuktikan sendiri melihat ritual pelaku karena goibnya sedang berkomunikasi dengan pelaku.
Dalam pikirku, apa iya benar pelaku baru berkomunikasi goib kok bisa dilihat yang tidak ada kaitannya. Aneh dan penasaran menggiring kakiku untuk melangkah mendekat ke tempat ritual itu dan melihat tempat ritual tersebut, dan ternyata memang benar pelaku sedang transaksi dengan goib di hadapannya. Untuk orang awam ini sangat menakutkan karena pelaku berhadapan dengan sosok goib setinggi pohon, perkiraan tingginya ada 5 meteran, tubuhnya tinggi besar dan berbulu dengan gigi bertaring. Pokoknya sangat menyeramkan, buat yang penakut mungkin bisa-bisa kelepir pingsan, dan bertransaksi dengan pelaku. Tapi sekali lagi logika saya gak mau kalah, karena ini semua hanya permainan dan ibaratnya sirkus saja. Seketika itu tempat ritual langsung ditutup oleh Abah Joko karena Abah hendak melanjutkan ritual pengujudan rejekinya. Saya dan pendana kembali ke ruang tamu sambil penasaran menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 1 jam kemudian berlalu, Abah Joko keluar dari tempat ritual itu dan memanggil kami. Dengan membawa lampu senternya, Abah Joko pun menunjukkan uang di dalam koper pecahan 100 dan 50 ribuan. Saya coba melihat raut muka pendana dan pelaku yang tampak sangat puas dengan hasil itu, namun kenapa hati saya rasanya tidak enak pada waktu itu. Tapi biarlah, yang terpenting kalaupun memang sukses hajatnya, feeling saya salah dan mereka yang benar. Namun kalaupun ini semua hanyalah permainan, saya sudah coba untuk memperingatkan meskipun tidak digubris sama sekali oleh kedua teman saya itu. Lanjut ke proses ritual yang tadi, akhirnya koper itu disegel oleh Abah Joko sambil berkata, "Koper ini belum boleh dibuka sebelum musuhnya mati," kata Abah Joko. "Kalau memang sampai dengan 90 hari musuhmu belum juga mati berarti ritual gagal dan silahkan buka kopernya, barangkali ada rejeki yang bisa dinikmati," ujar Bah Joko pada kami. Akhirnya kami pun bergegas pulang dan menunggu sisa-sisa 90 hari yang dipandang sangat lama sekali kami harus menunggu. Dan akhirnya sampai juga di hari ke-90 hari, namun sayangnya musuh juga tidak kunjung mati. Pendana dan Rahman berharap-harap cemas dengan isi yang ada dalam koper. Kita bertiga bersama-sama membuka koper dan terkejutnya di dalam koper tersebut hanya ada dedaunan yang kering dan bunga dan juga kain putih. Kira-kira gimana perasaan pemirsa seandainya menjadi saya? Apakah akan senang karena feeling saya benar bahwa ini semua hanya permainan saja, atau ikutan bersedih karena ritual gagal dan uang pendana sekitar 500 ribu rupiah raib terkena tipu daya si Abah Joko? Apapun perasaan kami saat itu, yang jelas saya kembali mendapatkan pengalaman yang sangat berharga waktu itu. So bila ada orang yang jahat dan memusuhimu, sebaiknya jangan dijual ya hehe. Mending jauhin atau tinggalin orang yang jahat sama kamu. Karena orang yang tidak suka sama kamu itu baik buruknya kamu, tetap mereka tidak akan suka sama kamu. Biarlah Tuhan yang membalas, karena bila pun ada walau kenyataannya tidak ada, jual musuh itu perbuatan dosa dan dilarang oleh agama. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, ambil baiknya dari kisah ini, buang buruknya. Tetap hati-hati bagi teman-teman dalam bersosial media atau lihat iklan di Google. Apabila ada orang yang menawarkan uang gaib atau penarik uang gaib, itu sudah dipastikan penipuan. Baik, kalau begitu, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share.